Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afiyatu lil muttaqin al 'udwanu 'alal zalimin wal kafirin fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma yafqahu qawli. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita sudah 2 kali pertemuan. Yang pertama tentang fadilah ilmu. Pertemuan kedua tentang sedekah. Nah, bab sedekah ini belum selesai Bu ya. Masih ada 1 lembar lagi. Jadi kemarin baru separoh. Nanti ada separoh lagi insya Allah. Yang separoh ini juga dari bab menuntut sedekah ini cukup menarik dan mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita ya. Ada hikayah-hikayahnya juga. Ya, kalau yang minggu kemarin bab sedekahnya tentang apa ibu-ibu ingat nggak? Dasar setiap hari ya. Ketika gunung diciptakan oleh Allah, malaikat bertanya ya, adakah yang lebih dahsyat dari gunung? Apa itu? Api. Besi. Yang lebih hebat dari besi? air. Api. Besi bisa diluluhkan oleh api kan? Ada yang lebih hebat dari api? Air. Yang lebih hebat dari air? Manusia. Angin. Yang lebih hebat dari angin? Manusia. Orang yang bersedekah. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak memberi. Artinya dia sembunyi-sembunyi. Dan syarat sedekah itu kemarin ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pasti pada lupa. Gak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya ya. Nah, terus kita lanjut. Di sini masih di bab tentang sedekah ya, ibu-ibu ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Wa kadza qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha inna imra'atan atat ila nabi alaihi salatu wassalam wa qad yabisat yadaha al-yumna. Jadi ini ada kisah Siti Aisyah ini meriwayatkan mengatakan bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi zaman dulu, zaman Rasul. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Waqat yabisat yadaha, tangannya itu kering. Tangannya kering. Terus kata wanita itu kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah hatta yasluha yadayya, supaya tangan saya ini sembuh, kata wanita tersebut. Ini ada hubungannya dengan sedekah ya Bu ya. Faqala laha an-nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata kepada wanita tersebut yang datang tadi, tangannya kering, ma alladhi aibasu yadaki, kenapa tangan kamu kering, kata Rasul. Faqalat
ra'aitu fil manami qad qamatil qiyamatu. Kata wanita tersebut, saya itu tidur ya Rasul. Di dalam tidur saya, jadi mimpi ya. Qad qamatil qiyamah, kiamat sudah terjadi. Dalam mimpi wanita tersebut. Wal jahim su'irat, neraka jahim sudah mulai bekerja, sudah mulai meluap-luap. Wal jannatu uzlifat, kemudian surga itu sudah terbuka. Fara'aitu fi nari jahannama walidati, saya melihat dalam neraka jahanam ada ibu saya. Dia mimpi, Bu. Jadi wanita itu mimpi, begitu bangun tangannya kering, menghadap Rasul, ya Rasul, tolong doakan kepada Allah. Kenapa? Saya mimpi kiamat itu sudah datang, neraka sudah bergejolak, surga sudah dibuka. Saya ke neraka jahanam ada ibu saya. Nah, terus fiyadiha qit'atun minasyahm. Nah, di tangannya ada potongan syahm. Syahm itu lemak atau keju gitu ya. Wa fil ukhra kharqatun shaghiratan tutqa bihi manar. Nah, sedangkan di tangan satunya itu ada daging kecil yang ada api nerakanya. Jadi di tangan kanannya ada keju, tangan kirinya ada daging, tapi ada apinya ya di tangan tersebut. Nah, kemudian faqultu ma laki araki fi hadzal wadi wa kunti muti'atun. Kata anaknya, kenapa Bu kok ada dua benda itu di tanganmu? Padahal kamu dulu sangat taat pada suamimu, gitu kan? Nah, kemudian li rabbiki, padahal kamu sangat taat kepada Tuhanmu, wa radiyan anki zaujaki, dan suamimu sudah ridho kepadamu. Kenapa kok masuk neraka? Di neraka di kedua tangannya ada benda tersebut, gitu kan? Kemudian qalat ya ibnati kuntu fi dunya bakhilah. Kata ibunya, anakku, saya ini di dunia dulu pelit. Bakhilah, saya dulu pelit di dunia, gitu. Terus wa hadzal wud'u lil bukhala wa hadzal mawdu' ya, wa hadzal mawdu' lil bukhala. Dan tempat ini, neraka jahanam ini untuk orang-orang yang pelit. Makanya saya ada di sini, kata ibu. Qultu laha wa ma hadhihi syahmatu wal kharaqatu fi yadik. Kemudian apa ibu yang ada di tanganmu ini? Keju sama daging ini kenapa ada di tanganmu? Katanya gitu. Qalat huma allatani tasaddaqtu bihima. Ini dua hal ini nih, saya waktu di dunia bersedekah dengan dua hal ini. Jadi selama di dunia dia tuh kaya raya ibunya, tapi cuman bersedekah dengan dua hal itu aja, dengan keju, dengan daging. Padahal dia punya banyak harta, bisa bersedekah dengan yang lain. Saking pelitnya, cuman dua itu aja bersedekahnya, gitu ya. Qultu laha wa ma hadhihi syahmatu, bukan tadi udah ya. Fi dunya wa tasaddaqtu fi jami'i umri illa bihima. Jadi saya selama umur saya hidup cuman bersedekah dengan dua hal tersebut. Coba, itu sudah termasuk bakhil. Nah, kemudian faqultu aina abi, terus ayah di mana ya ibu? Kata anaknya. Qalat huwa sakhiyun. Kata ibunya, bapakmu dermawan. Kalau bapaknya dermawan, dermawan ya, suka memberi. Wa huwa fi mawdu'il asqiya, dia ada di tempat orang-orang yang dermawan. Summa ji'tu ilal jannati wa idza walidi qa'imun 'ala hawdika yasqina. Kemudian saya, kata wanita tersebut yang anaknya tadi, mencari ayah ke surga. Di surga bapaknya lagi memberi minum orang-orang dari telaga Kausarnya Nabi. Jadi di surga itu ada telaga Kausar namanya, Bu. Telaga Kausar itu kayak danau yang sejuk banget airnya gitu ya, seperti salju dinginnya gitu. Tapi manis sekali, seperti madu. Nah, jadi bapaknya itu lagi di surga, lagi memberi minum orang-orang, sementara istrinya ada di neraka. Terus fa'ataha syurbatun minal khawdi. Fa'ataha syurbatun minal khawdi. Jadi bapaknya lagi ngasih makan orang. Faqala ya ibnati karamallahu alal bukhala wa Nabi sallallahu. Jadi anaknya ini protes ya.
Faqultu ya abi inna walidati kanat imra'ataka. Wahai ayahku, kata anaknya tadi ngomong ke bapaknya, ibu sekarang ini ada di neraka. Ya, sementara dia istrimu al-muti'ah yang taat li rabbiha. Jadi istrimu itu taat kepada Tuhannya, wa anta radin anha, dan kamu itu ridho kepadanya waktu di dunia. Sementara dia di neraka. Wa hiya fi nari jahannam tahruqu. Sementara dia ada di jahannam sedang tersiksa. Nah, wa anta tasqun nasa min haudin nabi alaihi salatu wassalam. Sementara engkau ya ayahku sedang memberi minum orang dari telaga Nabi. Fa'ataha syurbatu minal haudi. Maka kasihlah ya ayah, ibu, satu teguk saja minum dari telaga Nabi. Anaknya meminta kepada bapaknya. Faqala ya ibnati haramallahu 'alal bukhala'i wal mudnina haudan Nabi alaihi salatu wasalam. Bapaknya bilang apa, Bu? Kata bapaknya, anakku, telaga ini, telaga Rasul yang ada di surga ini diharamkan bagi orang pelit dan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Summa akhadtu minhu ka'san bila idni abi. Karena saking sayangnya anaknya, bapaknya nggak mau ngasih istrinya kan, yang lagi di neraka. Padahal bapaknya tuh ngasih manusia, ngasih orang lain di surga. Anaknya sampai mencuri segelas air dari bapaknya itu untuk ngasih ibunya di neraka. Dicuri oleh anaknya, ya. Kemudian summa akhadtu minhu ka'san bila idin abi fa saqaitu bihi ummi al-'atshi. Kemudian anaknya perempuan tadi memberikan minum kepada ibunya yang kehausan di neraka tadi. Summa sami'tu sautan yaqulu. Kemudian saya mendengar suara berkata, aybasullahu ta'ala yadaki. Anaknya itu lagi ngasih minum ibunya di neraka, ngedengar suara, keringlah tanganmu karena sudah mengambil minum tanpa izin. Haitsu saqaita al-'asiyata al-bakhilah min khadin Nabi alaihi salatu wasalam. Karena kamu sudah mengambil, karena kamu sudah memberi minum seorang yang bermaksiat, seorang yang pelit dari telaganya Nabi. Jadi walaupun misalnya seorang suami di surga dermawan, tapi kalau istrinya selama di dunia pelit, nggak ketemu ya Bu ya, nggak ketemu. Jadi perpisahan itu bukan yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Perpisahan yang sebenarnya adalah yang satu di akhirat, yang satu di neraka, yang satu di surga. Ibu-ibu mau nggak nanti ke surga bareng suaminya? Mau ya Bu ya. Kalau nggak ada suami. Nanti kalau di dunia nggak ada suami, di surga udah ada suaminya ya. Oh, enak dong ya udah ada suami. Benar, orang-orang yang nggak punya jodoh di dunia, di surga nanti udah ada. Menunggu raja. Yang penting selama di dunia perbaiki diri. Kalau kita baik di dunia, salehah, nanti dikasih raja di surga. Siapa raja ya? Nah, jadi kalau ibu-ibu suami katanya. mau ke surga bareng suami, kalau suaminya salah diperingatkan ya Bu ya. Kalau suaminya pelit, ya dikasih tahu pelan-pelan, kita nggak boleh pelit ya. Karena kita mau ke surga bareng, ibadah bareng-bareng, sholat berjamaah bareng-bareng, karena kita mau ke surga bareng-bareng. Tsumma qalat Aisyah. Nah, itu tadi jadi ceritanya wanita itu sudah menceritakan mimpinya. Jadi bangun-bangun tangannya kering beneran. Kenapa kering? Karena sudah mencuri air dari bapaknya untuk ngasih minum ibunya di neraka. Ternyata baru mimpi aja beneran kering. Ngasih minum orang yang pelit di neraka aja kena azab Bu. Tuh berarti pelit itu enggak boleh ya Bu ya. Iya. Tuh. Karena orang pelit haram meminum telaga Rasul. Summa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, falamma sami'a an-nabiy alaihi salatu wassalam qaulaha wada'a 'asahu 'ala yadiha. Wa qala ilahi bihaqqi ru'ya allati hukkat aslih. Jadi setelah wanita itu bercerita, kata Siti Aisyah, ya Rasul, doakanlah supaya wanita ini sembuh, tangannya enggak kering lagi.
Langsung Rasul berdoa kepada Allah, meletakkan tongkat ke tangannya sehingga tangannya kembali baik seperti semula. Ya Bu ya? Iya. As-sagha'u sajaratun fil jannati aqsanuha mutadalliyatun fid dunya faman akhadha ghusnan minha qadahu ilal jannah. Jadi ada pohon namanya as-sagha. As-sagha itu pohon di surga. Aqsanuha mudalliyatun fid dunya. Jadi ada pohon yang cabangnya itu sampai ke dunia. Faman akhadha ghusnan minha qadahu ilal jannah. Maka dia akan, kalau siapa yang mengambil, maksudnya gini, as-sagha itu adalah pohon dermawan. Pohon dermawan yang ada di surga, cabangnya itu sampai ke dunia. Kalau kita misalnya dermawan sama orang lain, maka kita nanti akan masuk ke surga. Wal bukhlu sajaratun finnar, sementara kebahilan itu adalah pohon yang ada di neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, cabangnya ada di dunia. Faman akhadha ghusnan minha qadahu ilan nar. Jadi kalau misalnya kita pelit itu adalah pohon dari neraka. Kalau kita pelit di dunia, maka kita nanti akan kembali ke neraka. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam, as-sakhiyyu qaribun ilal haqqi wal khalqi. Dermawan itu dekat kepada kebenaran dan kepada pencipta. Wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal khalqi. Sementara orang pelit itu akan jauh dari kebenaran dan akan jauh dari penciptanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala alaihi salatu wassalam, al bakhilu la yadkhulul jannata walau kana zahidan. Seorang yang pelit enggak akan masuk surga walau kana zahidan, walaupun dia seorang yang zahid. Zuhud atau zahid? Orang zuhud itu dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan gak mikirin dunia lagi. Jadi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Udah dunia ini udah gak penting lagi buat dia. Akhirat itu orang zuhud. Tapi kalau dia pelit, percuma, gak akan masuk surga gitu. Pokoknya jauh lah. Ya nggak mesti sih, siapapun bisa jadi orang zahid. Bahkan sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang jadi zuhud ya. Para sufi, ya sufi pernah dengar? Tokoh sufi, Rabi'atul Adawiyah, kemudian Abu Nawas itu tokoh sufi. Jadi dia udah nggak mikirin dunia lagi, ibadah aja untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezeki juga datang sendiri. Ngantar ke rumah. Itu untuk orang yang zuhud ya. Iya Bu ya. Kisah tentang seorang wanita yang bermimpi sampai tangannya kering ketika bangun tidur.